menggantikan semua persembahan kurban yang terjadi di bait Allah sebelumnya. Cara Yesus dipersembahkan di bait Allah. Pertama, peristiwa pemindahan bait Allah. Pada tahun 30 Masehi, Yesus menjadi pusat perhatian ketika ia mengusir para pedagang dari bait Allah di Yerusalem. Tindakan ini memberikan sinyal bahwa bait Allah bukan lagi tempat yang sakral seperti sebelumnya dan bahwa Yesus memiliki kuasa atas bait Allah. Kedua, Yesus sebagai korban yang sempurna. Yesus yang mati di kayu salib menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa umat manusia. Tindakan ini selaras dengan tradisi persembahan korban yang dilakukan di bait Allah, di mana hewan kurban digunakan untuk menghapus dosa. Namun, Yesus sebagai Tuhan yang sempurna dan tak bernoda dapat menggenapkan semua persembahan kurban tersebut dan membawa penebusan dosa yang abadi. 3. Kebangkitan dan kemenangan atas kematian. Setelah Yesus disalibkan dan dimakamkan, ia bangkit kembali pada hari ketiga. Kebangkitannya mengkonfirmasi bahwa persembahannya diterima di hadapan Allah dan bahwa ia memiliki kuasa atas hidup dan kematian. Ini juga menandai kemenangan atas dosa dan kematian. 4. Masa depan persembahan di bait Allah. Peristiwa persembahan Yesus di bait Allah menjadi pondasi bagi kehidupan orang percaya masa kini dan masa depan. Para pengikut Yesus ini dapat menghampiri Allah dengan berani, sebab Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban dan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Kelima, Yesus sebagai perantara dan imam besar. Yesus juga berperan sebagai perantara antara Allah dan manusia, serta sebagai imam agung yang sempurna. Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban di hadapan Allah dan berdoa untuk umatnya. Melalui perannya ini, Yesus membawa pembenaran dan pembaharuan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Mengapa persembahan Yesus di bait Allah begitu penting dalam agama Katolik? Persembahan Yesus di bait Allah begitu penting dalam agama Katolik karena melalui peristiwa ini, Yesus menjadi korban yang sempurna yang menghapus dosa manusia. Yesus sebagai anak Allah yang sempurna dan tak bernoda memberikan kurbannya sendiri untuk menebus umat manusia dari dosa mereka. Dengan demikian, Yesus membuka jalan bagi umat manusia untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Apa bedanya persembahan Yesus di bait Allah dengan persembahan kurban hewan di masa lalu? Persembahan Yesus di bait Allah berbeda dengan persembahan kurban hewan di masa lalu, karena Yesus sebagai anak Allah yang sempurna menjadi kurban yang sekali untuk selamanya dan menggenapkan semua persembahan kurban yang dilakukan sebelumnya. Persembahan Yesus adalah persembahan yang sempurna dan menghapus dosa umat manusia secara abadi, sedangkan persembahan kurban hewan di masa lalu hanya bersifat sementara dan tidak dapat memberikan penebusan yang abadi. Bagaimana persembahan Yesus di bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini? Persembahan Yesus di bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini dengan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Melalui persembahannya, Yesus memungkinkan orang percaya untuk menghampiri Allah dengan berani tanpa rasa takut atau belas kasihan. Persembahannya juga memberikan pengampunan dan kehidupan yang baru bagi orang percaya, serta mengubahnya secara rohani dan mengarahkan mereka ke hidup yang benar-benar mengikuti Yesus. Persembahan Yesus di bait Allah merupakan peristiwa penting dalam agama Katolik yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan orang percaya. Melalui persembahannya, Yesus menjadi kurban yang sempurna yang menghapus dosa umat manusia dan membawa penebusan dosa abadi.
Peristiwa ini juga menegaskan kebangkitan Yesus dan kemenangannya atas kematian. Sebagai perantara dan imam besar, Yesus membawa pembenaran dan pembaharuan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Bagi orang percaya saat ini, persembahan Yesus membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah dan memberikan pengampunan, hidup baru, dan arah hidup yang benar. Dengan pengertian akan pentingnya persembahan Yesus di bait Allah, mari kita mendekatkan diri kepadanya, mengikutinya dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang layak di hadapan Allah. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Semoga membantu. Salam.
Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa kelima. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita berkumpul bersama di rumah Tuhan ini untuk merayakan hari Minggu biasa yang kelima, di mana bacaan-bacaan, terutama bacaan Injil, mau mengundang kita semua untuk bisa menyadari, untuk bisa merasakan bagaimana menjadi murid Tuhan, murid Yesus, yaitu menghadirkan berkat Allah untuk satu dengan lainnya, khususnya menjadi terang cahaya kasih Allah di rumah kita masing-masing. Mari kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, menyadari kasih-Nya yang mengalir dalam hidup kita, dan karena kasih ini menggerakkan kita, memberanikan kita juga untuk memohon belas kasih dan pengampunannya, agar kita pantas dalam misteri penyelamatan ini.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa kita pada pagi hari ini mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria sehingga sidang skripsi Ferencia Buyung dapat berjalan dengan lancar. Kita juga mendoakan untuk kebahagiaan abadi Oh Shun Kiok yang dipanggil Tuhan 49 hari yang lalu, dan juga mendoakan untuk Maria Suciarni Kaniago Chen yang telah dipanggil Tuhan 11 hari yang lalu, serta Paulus Bunawan Kohar yang telah dipanggil Tuhan 1,5 tahun yang lalu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka dan mereka boleh menikmati kemuliaan bersama Allah di surga. Ya Allah, peliharalah senantiasa keluargamu dengan kasih sayang, karena hanya rahmat-Mu yang menjadi dasar harapan dan andalan kami. Maka jagailah kami selalu dalam perlindungan-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini Aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita.
Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusannya dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali waktu saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang setelah selesai pelajaran komuni pertama, menunggu dijemput orang tuanya, dia kumpul di situ. Lalu saya bertanya, "Hello guys, how are you today?" Nah, biasanya saya pakai bahasa Inggris. Anak-anak sekarang kan pinter bahasa Inggris ya. Kalau diajak bahasa Indonesia agak bingung ya. "I'm fine, Father. How are you?" Langsung mulai tanya. Percakapan manis, lalu saya bilang, siapa kira-kira yang mau menjadi berkat bagi orang banyak, bagi orang lain? Semua tunjuk jari. Lalu ada satu anak saya tanya, bagaimana caranya menjadi berkat untuk orang lain? Langsung menjadi YouTuber. Jangan langsung dia jawab, YouTuber Romo katanya. Lalu yang satunya, kamu influencer. Lalu yang lain lagi menjadi TikToker. Wah, ini anak-anak yang baru mempersiapkan komuni pertama sudah tahu cara menjadi berkat ya secara duniawi. Itu sebetulnya hari ini kalau Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah cahaya dunia. Itu sama, kamu diundang, kita semua, jadilah berkat untuk orang lain. Apakah sama artinya seperti anak-anak tadi menjadi berkat sebagai YouTuber, influencer, atau juga TikToker? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini identitas sebagai murid-murid Yesus. Menjadi berkat untuk orang lain. Dengan bahasa kitab suci, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Kita jangan bayangkan menjadi terang dunia, menjadi seperti seorang yang terkenal di media sosial seperti itu ya. Tapi Yesus menekankan sangat berbeda. Dia waktu itu naik ke bukit dan bersabda kepada murid-muridnya. Berarti dia sedang mengajar. Dan jangan bayangkan kalau Yesus mengatakan kamu cahaya dunia, jangan bayangkan seperti lampu yang begitu bersinar seperti videotron ini yang begitu menerangi, menarik mata kita untuk melihat. Itu seperti lampu yang kecil yang untuk bisa bernyala membutuhkan minyak. Ya, zaman Yesus itu belum ada listrik ya. Jadi itu minyak harus diisi terus untuk bisa menyala. Dengan kata lain, kalau kita diundang menjadi terang dunia, jadilah berkat bagi banyak orang melalui hidup kita, sehingga hidup kita itu bisa memberi cahaya, memberi jalan untuk mereka yang ada di dalam kegelapan.
Dan untuk itu Yesus jelas-jelas mengatakan sehingga bisa menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, jadi mulai dari mana kita mau menjadi terang? Mulai dari rumah. Bagaimana untuk bisa menjadi terang? Ini yang paling utama harus kita layani. Bahwa kalau kita mau menjadi terang, artinya kita diundang oleh Yesus untuk bisa mengasihi Allah dengan sekuat tenaga kita, dengan segala kemampuan kita, dengan segala akal budi kita, dan mengasihi sesama. Jadi sebetulnya ini hukum cinta kasih yang mau dikatakan oleh Yesus dengan cara yang berbeda. Mengapa ini hukum cinta kasih? Karena pada akhir bacaan Injil dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, dengan melihat itu bukannya kita dipuji, bukannya kita dimuliakan, tapi dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Nah, jadi kalau mau menjadi berkat untuk orang lain, dengan kata lain, kita itu berani mati terhadap keinginan-keinginan diri kita sendiri. Mati dari keegoan kita. Mati karena kita selalu punya keinginan untuk dipuji, dimuliakan oleh banyak orang. Kita mau menjadi berkat seperti garam yang memberi rasa tapi kehilangan wujud dirinya. Tidak menjadi bentuk bertahan, tapi kehilangan itu. Inilah panggilan menjadi seorang Kristiani. Panggilan menjadi murid Yesus, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, artinya berani dengan kerendahan hati mempersembahkan keinginan-keinginan kita, ego kita, untuk membuat Allah semakin menjadi sinar bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terang yang diwujudkan oleh Yesus bukan terang seperti lampu-lampu ini, tapi terang seperti lilin. Maka setiap kali kita melihat baptisan, ada lilin baptis yang dinyalakan dari lilin Paskah. Itulah simbol, itulah lambang hidup kita. Menjadi terang, membiarkan diri kita dibakar habis, tapi mempunyai makna untuk banyak orang. Itu bukan dari kekuatan kita, itu kekuatan dari Allah sendiri, di mana Yesus sudah memulainya dengan memberikan dirinya pada misteri Paskah. Itulah kekuatan kita, sehingga itu seperti lampu yang diisi terus-menerus oleh minyak, sehingga tidak akan habis dengan terbakarnya. Karena ada yang mengisinya, Yesus melalui Ekaristi, melalui doa-doa kita, melalui bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan. Selama kita masih terkonek dengan sang sumber terang itu, maka kita masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mulailah dari keluarga kita. Kita menjadi berkat di mana kita letih, di situ kita punya kesabaran. Di mana kita merasa dihakimi, di situ kita punya kerendahan hati. Di mana kita merasa seringkali dipojokkan, di situ kita siap diam mendengarkan. Di situ membutuhkan lampu yang dialiri oleh minyak terus-menerus dari Tuhan sendiri. Kira-kira berani enggak menjadi berkat kalau ini? Enggak usah menjadi influencer di YouTuber atau TikTok atau Instagram. Mulailah dari rumah, di mana Yesus menekankan agar semua orang merasakan terang-Mu di dalam rumah itu. Tuhan memberkati. Mari kita sekarang menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang
mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita adalah garam dan terang dunia. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis, Bapa, sadarkanlah para pewarta Injil bahwa Roh-Mu lah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negara asing, Bapa, dampingilah mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para petugas kesehatan, Bapa, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri di sini, Bapa, perkenankanlah kami menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, dan berilah kami berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan angin yang menguatkan kami. Semoga daya ilahimu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih berganti waktunya. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kekuasaanmu, agar selaku wakilmu, ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji dikau karena besarnya karya-karyamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafatmu hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa pada pagi ini, O Sun Kiok, Maria Suciarni Kaniago Chen, dan Paulus Gunawan Kohar. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di
Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya.
Lihatlah
Ada berkat anak, silahkan masuk. Marilah kita berdoa tahun devosional. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. dalam segala tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memperoleh hormat yang serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang,
hingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. para kudus Allah, Doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja tanggal 8 Februari 2026. 1. Pendaftaran lektor dan lektris. Dibuka pendaftaran lektor dan lektris. Syarat dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Clara Revania atau Ibu Atin. 2. Pendaftaran pemazmur. Dibuka pendaftaran untuk pemazmur. Syarat dan pendaftaran silahkan menghubungi Saudara Ikang atau Saudari Olin. 3. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran untuk organis. Pendaftaran silakan menghubungi Saudara Yosef Fernando. 4. Panitia Imlek Paroki Hati Kudus. Dalam semangat keluarga, harmoni, dan kasih, Panitia Imlek Paroki Hati Kudus mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk ambil bagian dalam donasi kasih demi terselenggaranya rangkaian perayaan Imlek 2026. Donasi dapat ditransfer ke rekening atas nama Paroki Hati Kudus dengan menambahkan akhiran nominal 88. Mohon kirimkan bukti transfer kepada Panitia Imlek. Kontak person Ibu Santi Chandra atau Huang Xiufang. 5. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silahkan mengambil bantuan pada hari Minggu tanggal 8 Februari pukul 9 hingga pukul 11. 6. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Michael Randy Subastian, Paroki Kumetiran, Jogja, dengan Saudari Isabella Jovita Idelia, Paroki Hati Kudus, pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2026 di Kapel Our Lady of Akita, Pik 2. Bagi saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan dari para calon mempelai, harap menghubungi pastor paroki. 7. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak TK dan SD serta orang tua untuk mengikuti misa Imlek di gereja pada tanggal 17 Februari 2026 pukul 8. Dress code baju Cheongsam atau warna merah. Mohon partisipasi dan dukungan orang tua. 8. OMK Hati Kudus. Dalam rangka Hari Kasih Sayang, OMK Hati Kudus akan mengadakan penggalangan dana dengan menjual beberapa produk pada tanggal 14 dan 15 Februari 2026 yang bertempat di halaman Susteran setelah selesai perayaan Ekaristi. Seluruh hasil penjualan akan dialokasikan untuk panti asuhan atau panti jompo sebagai bentuk kepedulian dan aksi kasih kepada sesama.
9. Laporan kolekte hari Minggu tanggal 1 Februari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp25.179.168. Kolekte khusus pastoral KWI sejumlah Rp16.864.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lainnya di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mengaturkan terima kasih juga untuk para petugas liturgi di pagi hari ini, para suster, prodiakon, tim multimedia kita, misdinar, lektor, pemazmur, petugas tata laksana, juga petugas penghias gereja, tak lupa kor kita Santi ya, kor kita dengan dirigen dan organisnya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada